Hari ini kita ada wawancara mau di ini ya, apa acara program acara Rumpi ya. Rumpi. Rumpi biasalah membahas yang viral kemarin, pertemuan saya sama anak-anak gitu. Nah, Mas Kiwil dan Mbak Fenty ini kan selalu bersama. Nah, mungkin peran dukungan Mbak Fenty ini dalam kehidupan Mas Kiwil tuh seberapa sih Mas? Soalnya kan dilihat Mas Kiwil tuh selalu didukung banget ya Mbak Fenty, nggak pernah lepas dari dukungan. Dia 100% ya, 100% support saya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dia tetap selalu dampingin saya gitu loh. Hal ini memang nggak terbiasa dalam hidup saya tuh selalu dampingin sama istri. Namun dengan sekarang ini sudah mulai didampingin sama istri terus gitu. Nah, Mbak Fenty gimana tuh dengan sepenuh hati 100% selalu support suami di masa suka duka, bahkan kemarin ngasih surprise juga itu inisiatif dari Mbak Fenty. Mungkin Mbak Fenty kok bisa memiliki hati sebesar itu, mungkin gimana Mbak Fenty? Karena ya sayang sama beliau aja, jadi nerima apapun masalahnya beliau, sakitnya beliau, ya saya harus tetap dukung terus sampai Ya, sampai akhir hayat. sampai seterusnya aja ya. Nah, biasanya Mbak Fenty Mas Kiwil ini berarti kan selalu kompak ya. Mungkin cara kalian membagi tugas dalam di rumah tangga juga apapun tuh gimana sih cara bagi tugasnya? Soalnya kan Mas Kiwil sama Mbak Fenty selalu kompak. Gimana cara kalian bagi-bagi tugasnya? Mungkin bagian apa dikerjain siapa? Sebenarnya nggak bagi tugas Nggak ya. bagi-bagi tugas, cuma lebih ke udah tahu aja, udah tahu ya, tugas pengertian aja. Jadi masing-masing, pengertian. misalnya masalah cuci piring ya. Masak. Kalau nyuci baju lah, nyuci baju gue enggak ya. Ya, tapi cuci piring, ngepel, masak itu pun udah sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya mah pengen makan cumi nih, dia beli cumi, saya yang masak. Gitu. Jadi udah tahu peran Udah masing-masing. Kalau misalnya saya agak sedikit Pengen, repot apa, nah terus abangnya kayaknya pengen makan sop, ya udah, lah tahu-tahu masak sendiri gitu. Terus kayak lagi repot, ya cuci piring sendiri gitu. Saling aja. Nah, berarti kalian tuh selalu kayak gitu saling inisiatif tuh dari zaman PDKT atau setelah menikah? Setelah menikah ya, karena kita nggak PDKT. Nggak pakai PDKT. Dia nggak waktu PDKT, ketemu PDKT. ya langsung ngelamar, udah langsung nikah. Iya. Berarti Gitu. tapi bisa saling inisiatif gitu? Karena satu karakter. Satu karakter. Semuanya Jadi, tuh hampir sama ya Pak ya? hampir mirip. Makanya gue bilang gue menikah itu dengan diri gue sendiri. Jadi sifat dia ya Sama apa aja ya Pak ya? temperamen dia sama. Gue punya masalah, gue diem. Sama dia juga, dia punya masalah, dia diem. Gitu loh. Dan hampir satu sifat, jadi kita saling ngerti gitu loh. Di saat dia diam, gue tahu dia lagi marah. Ya. Saat gue diam, dia tahu gue lagi. Sama gitu. Nah, kan ini sifatnya sama nih, banyak kesamaan. Mungkin kalau misalnya lagi marahan atau lagi bete-betean, mungkin yang pertama kali ngajak ngobrol siapa sih? Maksudnya? Kadang kalau lagi bete-betean, kadang saya duluan. Kalau enggak, abang duluan gitu. Kita nggak pernah. Enggak. Gimana ya Pak ya? Pokoknya sehari kelar lah. Gak pernah lama, Nggak pernah lama gitu. lama. Udah sehari kelar. Gitu loh. Kadang kalau misalnya agak sedikit debat, nah waktu itu juga kita selesai gitu. Nggak pernah lama sampai 2-3 hari, nggak pernah. Enggak. Berarti bisa dibilang couple goal senior dong. Gimana Iya. kalau bisa dibilang kayak gitu? Iya mungkin itu Mungkin juga, ya, mungkin. Terus tapi Mbak Fenty kan selalu support Mas Kiwil. Dan Mas Kiwil sendiri ke Mbak Fenty juga selalu support gitu nggak Mbak Fenty ngerasainnya? Sosok suami Mas Kiwil sebagai suami. Karena gue tahu sifat dia sama dengan gue. Kita saling support aja. Jadi Pak. saling support gitu loh. Saling support, misalnya kayak kemarin nih, ya udah giliran dia nih, semuanya diurus sama dia. Karena gue tahu itu kelakuan gue dulu gitu loh. Saat nggak mampu ya Saat nggak mau baru kita ngobrol. Sekarang nih coba Mas Kiwil beritahu sosok Mbak Fenty bagi Mas Kiwil, terus nanti Mbak Fenty sosok Mas Kiwil bagi Mbak Fenty itu seperti apa? Mungkin satu-satu Mas Kiwil dulu deh. Mbak Fenty itu sosok istri yang seperti apa? Istri saya ini sama seperti saya sosoknya, sama deh, pemimpi, ya pemimpi yang pengen punya sesuatu yang baik, bagus, hebat, itu pemimpi. Dan sifatnya sama gue, ya lemot, ya lemot dalam berarti kata kalau misalnya punya mimpi itu lama terwujudnya, ya lama terwujud tapi agak lama. Nah makanya gue sering ingetin bahwa jangan sampai, karena
sekarang ini kan gue lebih tua, jadi lebih paham tentang masa depan, bagaimana ngaturnya gini ini. Banyak ngingetin, ayo cepet, jangan sampai kejadian kayak gue dulu gitu loh. Nah hal seperti itu yang gue nggak mau terjadi sama istri gue gitu. Nah kalau Mbak Fenty nih, sosok Mas Kiwil tuh sosok suami yang seperti apa sih di mata Mbak Fenty? Mungkin sosok suami yang romantis kah, humoris, atau seperti apa tadi, boleh? Sebetulnya kalau untuk suami yang romantis ya sayang ya, tanggung jawab ya. Kadang beliau ini guru saya juga ya. Dalam artian karena satu karakter kita tuh sama gitu. Jadi saya sebelum gimana Pak gimana ini bener nggak gitu ya. Kebanyakan sih membimbing guru dari pengalamannya ya gitu. Intinya suami ideal lah. Iya itu. Tadi nih persiapan dari rumah terus ke Trans TV. Nah mungkin ada cerita-cerita lucu nggak tadi waktu di perjalanan mungkin, atau tadi pas siap-siap tuh cerita-cerita lucu lagi ngobrol-ngobrol gitu ada? Justru gue banyak belajar dari istri gue juga guru buat gue. Gitu. Karena kenapa? Ini emang sangat-sangat buat gue tuh suatu kehebatan bini gue tuh menilai lawakan gue tuh ya lewat bini gue. Jadi kalau gue ngelawak gitu ini lucu atau enggaknya tergantung bini gue gitu loh. Walaupun kadang-kadang ngeselin gitu loh. Tapi ya gue selalu ngelawak di depan istri ini. Walaupun kadang-kadang buat gue ngeselin, tapi keselnya gue tuh ya bikin oh iya kadarnya gue tahu. Kalau dia nggak ketawa, berarti nggak lucu. Nggak lucu. Oh, kalau misalnya diketawa, berarti lucu. Nah, gitu. Berarti Mbak Fenty nggak pura-pura gitu ya, nggak mau? Enggak. Kalau misalnya ada lomba di jalan gitu berusaha abangnya, gimana? Kalau misalnya menurut dia lucu ya, menurut saya enggak ya saya lempeng aja. Malah sempet kesel, ketawa sih mah ini kalau lakinya usaha gitu begini, capek-capek ngumpulin konsep kan cerita lucu gini gitu loh. Gitu. Ada cerita lucu yang ibaratnya buat gue berhasil ngelawak depan dia tuh ya itu yang kejadian kisah terjadinya Monas gitu ya. Ya baru itu langsung wah usah diceritain. Wah lucu. Nggak mau cerita ini. Nggak usah. Capek dengernya gitu. Udah berulang-ulang. Kalian tuh biasanya kalau quality time berdua tuh kemana sih Mas Kiwil, Mbak Fenty? Setiap hari. Buat saya tuh sama Fenty itu udah quality time setiap hari ya. Intinya kalau misalnya quality time banget ya kayak Mas dari rumah lagi ada kerjaan kayak gini gitu, apalagi kita ya itu dimanfaatin. Kalau misalnya pas ada kerjaan keluar kota berdua, nah itu pokoknya. Gitu. Tapi sebetulnya di rumah kita berdua terus karena memang rumah sepi jadi berdua aja terus gitu.